بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ورسوله وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini di tanggal 29 di bulan suci Ramadan, kita masih dalam keadaan menjalankan ibadah puasa, dan insya Allah selepas sholat subuh berjamaah kita isi dengan bersama-sama thalabul ilmi, mempelajari sunnah Nabi yang mulia. Mudah-mudahan dengan duduknya jemaah sekalian pada kesempatan pagi hari ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu acana ya punten malam itu kamar kita jadwal terakhir lagi terkeninggal dina jadwal kuliah subuh, ternyata masih ada satu kali lagi kajian untuk ibu bapak sekalian, yaitu di hari Sabtu sesuai dengan jadwal kita isi dengan kajian Sahih Bukhari. Alhamdulillah, jemaah Taufik sampai sekarang istiqomah ya, tetap hadir, tetap bisa memakmurkan masjid, walaupun mungkin sebagian ada yang sudah mudik ya, kembali ke kampung halamannya ya. Ayam ngetos di perjalanan sedang saja bila. Nah, tantosna ya di akhir Ramadan ini kita berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan, bahkan meningkatkan ya kualitas serta kuantitas ketaatan kita kepada Allah. Kita persembahkan ibadah yang terbaik di sisi Allah, karena memang tidak ada jaminan tahun depan kita bisa beribadah sebagaimana Ramadan tahun ini. Maka ibaratnya orang yang berlari mengikuti lomba gitu ya, ketika dia mendekati garis finish, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa meraih kemenangan ya. Jadi jangan sampai mendekati garis finish malah semangat menurun ya, girohnya berkurang. Harusnya ketika mendekati garis finish, lari kita harus lebih cepat, semangat kita harus bertambah agar kita bisa meraih kemenangan ya. Dan kebahagiaan di hari raya tentunya hanya bisa dirasakan bagi mereka yang mengoptimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya falyaqra'u fa bidzalika falyaqul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyaqra'u. Qul, katakanlah oleh Muhammad, berkat karunia dan rahmatnya hendaknya kalian bergembira. Jantan jama mukmin ma gembira nate lantaran karunia jeung rahmatnya Allah. Dan tidak ada rahmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada hamba, melainkan ketika Allah memberikan kesempatan mereka
untuk mendekatkan diri kepadanya. Jantan tiasa midamel kataatan eta kenikmatan luar biasa. Karena tidak semua orang mendapatkan kenikmatan seperti ini. Padahal dalam waktu yang bersamaan boleh jadi manusia itu punya kesempatan yang sama, punya tenaga yang sama, punya pikiran yang sama, tetapi ada kalanya kualitasnya berbeda. Ya. Ada sebagian orang di bulan Ramadan ini mereka berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Mereka berusaha menyempurnakan amalan fardunya, meningkatkan amalan sunnahnya. Tapi ada sebagian juga di bulan Ramadan ini mereka nggak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan bulan Ramadan berlalu begitu saja, tidak ada nilai ya serta tambahan pahala bagi mereka. Ada juga yang paling rugi ketika ada di bulan Ramadan mereka penuhi dengan perbuatan dosa. Batu rajin gitu ya, tarawehan, tilawatul Quran, ia malah midamel dosa. Nauzubillah min dzalik. Ya. Baik ibu bapak yang Allah muliakan, jadi ini pertemuan terakhir kita. Mana tadi kan ahad kamari ini. Hari pertadina Januari masih ada ayat. Hawakos amun kedawakap ke adu deui. Maka akan isi sambil menunggu waktu syuruk kita akan sama-sama mengkaji seperti biasa kitab Sahih Bukhari. Nah, kita akan melanjutkan dengan babul jam'i fis safari bainal maghribi wal isya'i. Bab menjamak salat ketika safar. Kalau di kitab yang ibu bapak pegang ini ada di halaman 177 ya. Bab yang ke-8. Bab yang ke-8. Atas lahu. Ya. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati dhuhri wal asri idza kana ala dhahri sayrin wa yajma'ul maghriba wal isya'i. Nah, ini hadis dari Ibnu Abbas yang dikenal sebagai turjuman Al-Quran, pakar di dalam Al-Quran, yang dikenal sebagai habrul ummah, tintanya ummah. Rasul pernah mendoakan beliau ketika kecil, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan anak ini agar dia paham agama serta agar dia paham Al-Quran. Maka ketika sudah dewasa, Ibnu Abbas menjadi sosok ulama di kalangan sahabat, menjadi tempat bertanya atas segala permasalahan agama. Adalah Rasulullah SAW yajma'u baina salati dhuhri wal asri, menggabung atau menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar. Nah, yang terkait sholat jamaknya banyak. Jamak itu artinya menggabung. Kenapa sholatnya digabung? Karena tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat pada waktunya. Kan menamina sholat kayak waktos nanya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya yang namanya sholat itu ada waktu-waktunya tertentu bagi orang beriman.
ya. Maka bagian dari keringanan yang Allah berikan bagi mereka yang sabar ketika tidak bisa mengerjakan sholat pada waktunya, boleh menggabungkan sholat tersebut yang diistilahkan dengan jamak. Menggabungkan sholat itu ada dua. Yang pertama ada jamak takdim, yang kedua ada jamak takhir. Kalau jamak takdim yaitu menarik waktu sholat yang kedua ke waktu sholat yang pertama. Contoh menggabungkan zuhur jeung asar. Mana ditarik Pak? Nyata sholat asar ditarik ke waktu zuhur. Eta jamak takdim. Kemudian ada juga jamak takhir, menggabungkan dua waktu sholat, yaitu menarik waktu sholat yang pertama ke waktu sholat yang kedua. Jangan namun menggabungkan antara zuhur dan asar, menarik waktu zuhur ke asar. Nah, upami ngajamak sholat aya pasangan-pasanganana nyaeta zuhur sareng asar, maghrib sareng isya. Jangan terbiasa ngajamak sholat antara asar jeung maghrib, kumaha sanes pasanganana. Nah, kalau si jami ngajamak sholat maka pastilah qashar. Ya, sakumaha muslim hidup ieu. Ngajamak sholat pasti qashar. Tapi belum tentu nu namina qashar eta dijamak gitu. Belum tentu nu namina qashar eta dijamak. Nah, dina hadis Ibnu Abbas beliau bercerita Rasul menjamak sholat zuhur dan asar. Idza kana ala dhahri sayrin, jika Rasul melakukan safar pada saat itu sudah masuk waktu zuhur atau pertengahan waktu zuhur. Misalkan Rasul angkat jam 11 gitu nyatanya. Nah, di tengah perjalanan jam 1 misalkan, maka Rasul pun menjamak sholat dengan cara menarik waktu sholat asar ke zuhur, dijamak digabungkan. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya'i, dan menggabungkan antara sholat maghrib dan sholat isya, yaitu jamak takhir. Nah, upami nu kahiji jamak takdim, anu kadua jamak takhir. Nah, di dieu teh aya sholat subuh, berarti ada sholat subuh mah biasa dijamak, ya. Sebagaimana sholat subuh itu nggak boleh di qashar. Jantan nu dijamak mah zuhur jeung asar, maghrib sareng isya. Nah, jamaah sekalian yang Allah muliakan, maka hadis ini menjadi dalil disyariatkannya menjamak sholat bagi mereka yang safar, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, di antaranya ada jamak takhir, ya, maka ini dibolehkan. Inilah pendapat jumhur ulama. Sanaos Imam Abu Hanifah, beliau membatasi ngaranna jamak teh hanya dibolehkan di Arafah dan Muzdalifah, sebagaimana keterangan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Tetapi tentunya pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur dari kalangan Maliki, dari kalangan Syafi'i, dari kalangan Hambali. Ya. Berikutnya ialah babun idza lam yutiq qa'idan shalla ala janbin. Bab apabila tidak mampu duduk ketika sholat, maka boleh sholat sambil berbaring atau tidur miring ala janbin. Janbin tadi dari segi bahasa lambung atau tapi samping. Jinten tidur menyamping atau duduk tidur di atas lambungnya. Rang asal hadisnya. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kana bi bawasiru fasa'altu nabiyya
sallallahu alaihi wasallam anis salati faqala salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin. Ya, Pak Anan boleh diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Imran bin Husain, dia berkata, aku mempunyai penyakit wasir. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah tentang cara sholatku. Beliau bersabda, sholatlah sambil berdiri, jika tidak sanggup sholatlah sambil duduk, dan jika tidak sanggup maka sholat sambil tidur menyamping. Iya, hadis Imran bin Husain. Nah, ini terkait dengan tata cara sholat bagi mereka yang tidak mampu untuk berdiri. Nah, selama pembahasan dia masih terkait dengan keringanan-keringanan bagi mereka yang sholat. Lamun serta acana keringanan yang didapatkan bagi musafir. Nah, sekarang keringanan bagi mereka yang tidak mampu untuk berdiri. Nah, berdiri ketika sholat itu ini bagian dari rukun. Jantan lamun si jami sholat fardu henteu ngadeg di tengah kemampuanana, maka sholatnya tidak sah. Nah, sholatnya tidak sah kecuali untuk sholat sunnah. Maka ibu boleh saja sholat tarawih sambil duduk atau tahajud sambil duduk, tapi pun tanpa pahalana setengah. Pahalana setengah. Nah, upami sholat wajib mah ya kedah ngadeg harus berdiri, ya harus berdiri. Nah, kalau tidak maka sholatnya tidak sah. Tapi ada kalanya orang itu, jemaah sekalian, dia tidak mampu berdiri. Entah itu dia nggak kuat lama berdiri, entah itu karena dia sakit, atau entah karena dia khawatir dirinya akan celaka. Contoh, nalika jami sholat di luhur perahu. Nah, ayah jami misalkan naik perahu, kan hari terselbat waktu sholat maka ada sholat. Kalau khawatir dengan berdirinya dia akan jatuh ke laut atau tenggelam, boleh sholat wajib sambil duduk. Nah, boleh sholat wajib sambil duduk. Atau yang sakit boleh sholat sambil duduk. Nah, perkara sanana naha nu teu damang sholat bagi calik pahalana setengah atau napi full cobi badan haros. Nah, jami kedamang ketiasa sholat bagi ngadeg terus anjeunna calik naha pahalana setengah atau napi full. Jawabannya full lantaran dia termasuk orang yang kena udzur, ya, yang udzurnya diterima lantaran sakit, ya. Nah, Rasul bersabda, ini hadis ini diterima dari Imran bin Husain. Imran bercerita bahwasanya aku pernah terkena penyakit wasir. Penyakit wasir kan penyakit apa ibu? Penyakit dubur. Penyakit dubur. Nah, anu hese cari acan gitu nya. Nah, repot. Tidak bisa berdiri lama, ya. Maka Rasul pun bersabda, "Sholli qa'iman." Jika kamu tidak mampu berdiri, maka hendaknya sholli qa'iman. Jika kamu mampu untuk berdiri, maka sholatlah sambil berdiri. Walaupun misalkan berdirinya dengan memegang tongkat atau bersandar ke tembok. Lantaran ayat kaidah seperti ieu padina kata atama fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Jantan lamun aya kemampuan jami gretna hiji 2 3 gitu nya. Anjeunna kudu berusaha ya tingkatan angka hiji heula.
tong waka lumpatkan katilu kecuali melewati tingkatan anu kadua. Dalam artian ya tong dugi ka aya jami cangkeul sakedik cali we abdi mah gitu nya keheula gitu. Lamun misalkan cangkeul nu sakedik eta tiasa ditahan sanaos nyender kana tembok eta nu dipidana gitu. Abdi mah hoyong salat sambil ngagoleh keheula mampu teu salat sambil cali gitu. Eta heula nu dipidana. Tong dugi ka lumpat kana derajat yang paling bawah. Lantaran kaidahnya dalam ketaatan lakukan semaksimal mungkin gitu. Nah, kalau tidak mampu untuk berdiri maka boleh sholat sambil duduk. Nah, calikna model kumaha Pak namun sholat sambil duduk. Nah, dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa posisi sholat ketika duduk itu ialah iftirashi, yaitu duduk ketika tasyahud awal seperti tasyahud awal, embok gitu ya. Tapi jumhur ulama berkata bahwasanya sholat sambil duduk itu posisinya ialah bersila, posisinya bersila. Ini berdasarkan hadis sahih sebagaimana yang dulu kita pernah bahas di kajian Bulughul Maram kan gitu ya. Nah, ini kita ngambil pendapat jumhur bahwa sholat sambil duduk itu posisinya bersila, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Ya. Nah, bagaimana kalau tidak mampu untuk duduk maka boleh sholat dengan fa'ala janbin, dengan memiringkan badan, yaitu lambung kanan itu ada di bawah kayak posisi tidur. Bapak upami pulang kan abdomen miringnya banyak sapertos jamin bade dilebetkan kana liang lahat gitu nya ngadepkeun wajah ke arah kiblat. Jantan lamun misalkan kiblat ka paling dieu posisi kepala menghadap ke sana, jadi miring kosong nyolakeun mayit dengan mayit gitu. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan tidak mampu sholat sambil memiringkan badan, boleh sholat sambil telentang. Nah, telentangna model kumaha? Telentangna tetap posisi wajah itu menghadap ke arah kiblat. Berarti ari kitu mah ibu bapak lamun sholat sambil telentang beda posisinya dengan sholat sambil miring. Lamun miring posisinya horizontal gitu nya ka dieu upami sholat sambil telentang lantaran wajah sedang mayun ka kiblat berarti posisi kaki menghadap ke arah kiblat juga kan gitu nya. Lamun telentang miranjang kana bantal diangkatkeun mastakana agar tetap wajah itu menghadap ke arah kiblat. Nah, pertarosanana ruku jeung sujudna model kumaha? Nah, ari kanggo nu calik tangkosna nalika ruku kepala ditundukkan. Nah, kalau untuk sujud kepala lebih bawah lagi. Nah, kemudian untuk yang tidur dengan memiringkan badan atau telentang bagaimana ruku dan sujudnya? Menggunakan isyarat. Salami tiasangan isyarat kepala mangga dipidana. Tapi kalau tidak bisa isyarat dengan mata pun itu dibolehkan. Nah, ini diantaranya keringanan yang Allah berikan kepada mereka yang tidak mampu untuk berdiri. Nah, di orang aya kalana jami sholat sambil calik ngangge kursi. Nah, gitu nya ngangge kursi. Kaya mah salagasna katangtosanana kudu ku takmir masjid. Di antawisna di mana diposisikeun ya jami anu calik ngangge kursi, maka baiknya posisikan di saf paling belakang atau di saf paling ujung. Jangan tempatkan jamaah yang menggunakan kursi itu ditempatkan di tengah-tengah saf. Khawatir nanti mungkin ada sesuatu sehingga menyebabkan saf ini kosong atau tidak terisi. Ngan pertarosanana posisina kumaha jamilu sholat bagi ngangge kursi, maka posisinya tetap
dia harus sejajar dengan makmum yang lain, yaitu dengan meluruskan kepala dan pundak, meluruskan kepala dan pundak. Nah, berarti lamun misalkan lurus pundak dan kepala dengan jemaah yang lainnya, posisi agak belakangnya banyak, nggak ada kepengkeran. Nah, jadi tetap lurus saf itu bagi mereka yang menggunakan kursi di dalam saf itu tetap syariat merapat dan meluruskan itu berlaku. Yang diluruskan itu apa? Yaitu kepala dan pundak. Jangan tumit. Tumit kan langsung majeng kayak ketimbang jemaah yang lain. Kalau misalkan tumit atau kaki disejajarkan dengan jemaah yang lain, berarti mundur pisan eta jemaahnya gitu. Jadi tetap posisinya yaitu lurus bahu dan kepalanya. Ini posisi bagi mereka yang menggunakan kursi. Ya. Baik ibu bapak yang Allah muliakan, kita lanjut hadis berikutnya dari Aisyah ya, terkait dengan babun idza shalla qa'idan, bab apabila sholat sambil duduk, thumma sahha aw wajada khifatan, kemudian dia merasakan dirinya agak enakan, agak baikan, tammama ma baqiyah, maka hendaknya dia sempurnakan sisanya. Misalkan kiranya bapak menuju ke Rasulullah, tiba-tiba riweuh masta teh, silakan sholat sambil duduk, tinggal cari ke bapak teh. Ari teh pas rakaat anu katilu alhamdulillah dia teu aya ieu. Nah, berarti wajib ngadeg ari kitu mah. Satos cari kedah ngadeg deui. Nah, gitu. Ieu nu dimaksud tina judul bab ya. Hadisnya dari Aisyah. An Aisyah ummil mu'minina annaha lam tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatal laili qa'idan qat hatta asanna fakana yaqra'u qa'idan hatta idza arada ayyarka'a qama faqara'a anahwan min salasina ayatan aw arba'ina ayatan summa raka'a. Ya, hadis ini diterima dari Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah bercerita bahwasanya Rasul tidak pernah terlihat sholat sambil duduk. Ya, ini sholat malam yang dikerjakan oleh Nabi. Nah, saat bab ieu engke orang bakal lebet karena bab sholat tahajud. Lebet karena bab sholat tahajud. Aisyah tidak pernah melihat Nabi sholat malam sambil duduk. Ya, jantan sanawa sholat sunnah boleh duduk dengan pahalanya yang setengah itu, tapi Aisyah tidak pernah melihat Nabi sholat sunnah sambil duduk, kecuali hatta asinna, ya asanna, kecuali ketika Nabi badannya sudah gemuk atau usianya sudah mulai lanjut, maka beliau pun sholat malam ada kalanya posisinya sambil duduk. Fakana yaqra'u qa'idan, maka Rasul pun membaca surat dalam keadaan duduk. Hatta idza arada ayyarka'a qama, tapi ketika hendak ruku maka beliau pun berdiri untuk ruku dengan sempurna, ya. Faqara'a nahwan min 30 ayatan aw 40 ayatan thumma raka'a, maka Rasul pun membaca ayat Al-Qur'an kurang lebih seperti hanya orang yang membaca 30 ayat atau 40 ayat. Nanti kita akan ketemu di bab berikutnya terkait disunnahkan
membaca ayat yang panjang ketika tahajud atau salat malam. Tsumma raka'a, kemudian beliau pun ruku, ya. Janten rukuna Nabi teh nalika salat sebagai calik, Pak. Janten aya kalana Rasul teh pas ruku ngadeg heula nembe ruku, aya kalana Rasul ruku teh sambil calik. Dalam artian jemaah sekalian, tetap ketika menjalankan ibadah, perkara yang maksimal itu yang kita lakukan. Lamun tiasa ruku dengan sempurna, lakukan, ya. Kalau tidak bisa, baru posisi rukunya dalam keadaan duduk, ya. Nah, kemudian hadis dari Aisyah ini menunjukkan bahwasanya Rasul adalah hamba yang senantiasa mempersembahkan ibadah yang terbaik di hadapan Allah. Walaupun beliau ada uzur, maka berusaha beliau untuk maksimal di dalam menjalankan ketaatan. Bahkan dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa ketika beliau tidak bisa sholat malam, maka sholat yang beliau tinggalkan itu diganti di waktu duha. Nanti kita akan mendapati hadisnya, ya. Berikutnya masih dari Aisyah dalam riwayat yang lain, "Tsumma yaf'alu fi rakaati tsaniyah mithla dzalik." Maka di rakaat yang kedua pun Rasul melakukan hal yang sama. Fa idza qada salatahu nadhara. Kemudian ketika Rasul selesai melaksanakan salatnya, maka beliau pun bersabda, "Fa in kunta yaqta tahaddatsa ma'i wa in kuntu naimatan ittaja'a." Kemudian beliau berkata, jika aku terbangun, beliau berbicara denganku, dan jika aku tidur, maka beliau pun berbaring. Ini diantara tuntunan bagi mereka yang melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kitab sholat tahajud halaman 178. Kitabut tahajud. Nah, di orang kadang sok pabaliu istilah gitunya antara tahajud, qiyamul lail, sareng salatut tarawih gitu. Dugi ka aya sapali nyarios ieu. Salat tarawih teh eta mun aya di bulan Ramadan. Ya, mun di luar bulan Ramadan teu aya istilah tarawih. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan salat tarawih di bulan Ramadan teh 23. Nah, lamun di luar bulan Ramadan mah lantaran teu aya tarawih 11 gitu. Aya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita merujuk hadis Aisyah gitu ya, salat Nabi baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, kemudian istilah salat malam itu di dalam hadis Nabi menggunakan istilah qiyam, termasuk hanya Ramadan. Rasul bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Nah, qiyam teh harus ngadeg, maksudna teh nya salat. Maka aya sapali masjid menggunakan istilah qiyam Ramadan, bukan menggunakan istilah salat tarawih. Ya, walaupun boleh-boleh saja menggunakan istilah salat tarawih, dan ini istilah yang masyhur di kalangan ulama. Bahkan di dalam Sahih Bukhari ada satu bab yang berjudul salat tarawih, bab salat tarawih. Intina jemaah sekalian, naha qiyamul lail, naha tahajud atau salat tarawih itu sama, intinya salat malam, salat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Nah, gitu. Mung syaratna salat wengi mah kedah salat isya heula.
gitu. Tong dugi ka aya sapaling orang kali tarawehan tapi teu isya. Salat tarawih tapi teu isya gitu. Atanapi kumaha kasusna model kieu Pak, aya jami masbuk salat isya bari jamaah aya di masjid keur tarawih. Kumaha Pak solusina? Nah ngiring tarawehan janten makmum atanapi salat isya. Nah jawabannya boleh hukumnya yang salat fardu bermakmum ke yang salat sunnah. Janten lamun aya masbuk can isya di masjid jamaah keur tarawih, mangga kenging anu can salat isya ngiring gabung jeung jamaah anu sanes. Lamun tarawihna dua-dua berarti reng seimam salam dia menyempurnakan 2 rakaat yang tersisa. Ari prakawis niat anu teu sami kumaha teu janten masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Perbedaan niat terkait dengan hukum salat fardu dan salat sunnah sebagaimana yang pernah terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhum ya. Nah, benten hana istilah tahajud agi tahajud mah kieu. Tahajud mah salat wengi anu kedah pulang heula eta tahajud. Ya. Nah, berarti lamun si jami bade tahajud nya kedah pulang heula sanes pulangna sakedik sakedap. Contoh beres salat isya dia tidur bangun-bangun jam 10. Nah, maka salat sunnah yang dikerjakan di malam hari istilahnya tahajud gitu, tahajud. Nah, afdal mana? Salat wengi pulang heula atanapi langsung salat saat isya. Maka sebenarnya jemaah sekalian kalau kita melihat salat tahajudnya Nabi, Rasul itu biasa melaksanakan sholat malam itu mulai pertengahan malam sampai waktu sahur. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Maka sekali-kali make DKM atau pik sholat tarawihna ngawitan jam 12 banyak. Jam 12. Model di Mekah kan dibagi 2 bunyi. Di Mekah tarawih teh dibagi 2, aya sesi pertama saat isya, aya sesi muka 2 pertengahan malam. Janten beres tarawih teh menjelang sahur. Bahkan inilah yang dilakukan oleh para sahabat pada umumnya. Nandi urang mah kumargi masyarakat nate benten-benten gitunya kakiatanana pemahamanana mata dicandak gampangna we salat tarawih teh nyaeta satos isya. Bahkan di orangnya ada variatif di antawisna setelah acan tarawih aya kultum heula. Ada banyak aya kultum naon kultum teh kuliah 7 menit. Kurang cenah 7 menit mah ditambah 3 menit jadi kutiltum lagi gitu. Jadi 10 menit. Padahal sanes saraf Pak sanesna. Model di Masjid Imam Malik, Masjid Salafi di Kebon Gedang. Kalau sholat tarawih itu nggak ada tausiah. Beres sholat sunnah ba'da langsung sholat tarawih. Ya, janten syarat. Bilih aya jami awam nganggap bahwa kudu teh kudu ante. Gitu. Bilih bade langsung sholat mangga. Eta mah tergantung kebijakan DKM-na gitu nya. Tergantung kebijakan DKM. Nah, babu fadli qiyamul lail, bab keutamaan qiyamul lail. Kaunikna dina kitab Ibados pegang judul kitabna tahajud tapi babna keutamaan qiyamul lail. Nah, janten istilahna benten tapi hakikatna mah sama, yaitu salat malam. Mung ari tahajud mah kedah pulang heula. Berarti kita bisa mengatakan bahwa yang namanya tahajud itu qiyamul lail. Tapi belum tentu qiyamul lail itu diistilahkan dengan tahajud. Nah, tadi kembali ke pertanyaan yang awal tuh. Mana yang lebih utama, qiyamul lail atau tahajud? Kalau Rasul biasanya melakukan qiyamul lail itu di pertengahan malam sampai waktu sahur.
Nah, kalau kita ada kemampuan jemaah sekalian melaksanakan tahajud di sepertiga akhir malam, silakan lakukan. Itu waktu yang utama untuk tahajud. Itu sepertiga akhir malam. Kirang langkung tabu 2 atau nabi tabu 3 eta abdolna salat wengi tabu sakitu. Tapi kalau tidak mampu sholat tahajud, daripada ke sholat wengi, boleh sholat malam sebelum tidur. Boleh sholat malam sebelum tidur. Atau ada sebagian orang yang bisa memprediksi, lamun pulang langkung di tabu 10 muat biasa sholat tahajud, berarti dia hendaknya sholat sebelum tidur. Ya, intinya ibu bapak yang Allah muliakan, berusahalah untuk tidak meninggalkan sholat malam walaupun hukumnya sunnah. Karena kata para ulama, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib ialah sholat witir. Sholat witir itu adalah sholat yang dikerjakan di malam hari. Angin di pidama siang dinten malah yang witir genah dikerjakan anak gitu ya. Nah, hadisnya di antawisna Ibnu Umar meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari ini ya. Maka di sini apa? Ibnu Abbas ya. Nah, kita melihat Ibnu Umar yang di bawahnya. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza qama minal laili yatahajjad. Apabila beliau salat di malam hari, yaitu salat tahajud, berarti Rasul tidur terlebih dahulu ya. Karena kebiasaan Nabi itu tidur awal agar bisa bangun awal. Ya, itu baiknya seperti itu. Ada sebagian orang bisa tidur akhir, kemudian dia bangun awal. Ada juga orang tidur awal, bangun akhir. Kan awan pisan kebluk kan. Beres isya pulang langsung hari subuh kaberangan gitu. Nah, yang utama itu tidur awal, bangun awal. Nah, kemudian beliau membaca Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu lakal mulkus samawati wal ardh wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi walakal hamdu anta al-haqqu wa wa'lukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta aw la ilaha ghairuka wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, ini diantara bacaan ketika kita sholat tahajud. Jangan ayat alasan anu ma'thur yang diajarkan oleh Nabi. Di antarana lamun orang gugah nyakulem badai tahajud, hendaknya mengusap wajah. Ini mengusap wajah sehabis tidur itu jemaah sekalian bagian dari sunnah. Mengusap wajah bagian dari sunnah. Kemudian setelah itu membaca ayat-ayat terakhir di surah Ali Imran yang diawali dengan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab sampai ke ayat terakhir surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah gitu ya. Nah, cara ngaos surat eta ayat 2 anu kahiji pas boga kulang teh langsung ngaos ayat eta
anu kedua ibu bapak keluar di bumi ninggal langit, kemudian baca ayat itu, inna fi khalqis samawati wal ardh. Nah setelah itu silakan wudhu dengan sempurna, ya. Biasanya Rasul bersiwak terlebih dahulu, lalu sholat malam. Nah untuk bacaannya silakan perbanyak membaca surat. Jantan afdolna sholat bengima tulul qunut, yaitu lamanya berdiri. Nah lamanya berdiri itu karena bacaan suratnya yang panjang-panjang. Oleh karenanya boleh-boleh saja bagi ibu bapak yang tidak hafal Al-Quran sambil sholat, ketika sholat tahajud itu sambil melihat mushaf, ya, sambil melihat mushaf. Ngan saena mushafna postoan nu aya di masjid, janten aya dudukanana. Tiasa wae kan orang ngaos mushaf dina handphone nalika keur salat atau napi nyanda Quran alif. Tapi kan banyak gerakannya, banyak segala gerakanana. Khawatir itu bisa mengganggu kehusuan sholat, maka baiknya kalau mau melihat mushaf seperti hanya yang ada di masjid, aya dudukanana. Sok mangga dipajang ke Quran sagem pantau. Tinggal dibagi-bagi gitunya. Nah, tiap 2 rakaat 2 halaman gitu. Abdona masih dihafal. Abdona mah dihafal. Agar apa? Agar kita mendapatkan keutamaan sholat malam dengan lamanya berdiri karena banyaknya surat yang dibaca. Nah ini doanya panjang, cukup panjang. Doa ini bisa dibaca di luar sholat atau di dalam sholat. Kalau dibaca di dalam sholat silahkan dibaca selepas tasyahud. Fil alamina innaka hamidun majid. Kemudian baca Allahumma lakal hamdu sampai la haula wala quwwata illa billah. Gitu ya. Nah, ada sebagian riwayat untuk bacaan ini dipersingkat, yaitu hanya diambil di akhirnya saja, yaitu yang dimulai dari kalimat Allahumma laka aslamtu. Nah, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Umat lain Allahumma laka sumtu nya tadi. Eta mah doa buka puasa. Yang dimulai dari Allahumma laka aslamtu wa bika amantu sampai la haula wala quwwata illa billah. Ibu bapak yang Allah muliakan, untuk sementara itu mungkinlah yang bisa kami sampaikan terkait dengan sholat tahajud. Mungkin kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.